dari awal saya tuh ya dari kantong pribadi. Kalau papan ski juga bahkan sampai 40 sampai 70 juta ada gitu, tergantung merek. Penyelenggara PB PON harus menyiapkan dana untuk pembelian itu paling sedikit 11, sekian. Kita itu ada 3 bang. 3 emas. Ya. Kalau untuk perak perunggu, insya Allah kita dapat lebih dari itu ya. Salam olahraga. Oke, baik pemirsa para insan olahraga Sumatera Utara, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Bang Al yang sangat luar biasa. Pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan Bang Al tadi, beliau ini merupakan mantan atlet ski air juga. Nah, mungkin jarang-jarang itu Bang ya. Yang terpaksa pensiun di usia muda karena mengembangkan organisasi. Mungkin jarang-jarang ketua Pengprov yang seperti beliau. Ini luar biasa. Umurnya tanya. Umurnya masih di bawah 40. Luar biasa. Mungkin termasuk salah satu ketua Pengprov di Sumatera Utara yang termuda dan ganteng dan good looking. Baik Bang, kita persilakan kita tanya lagi mengenai teknis persiapan ke PON. Ya, tapi sebelumnya mengenai usia tadi nih. Bang Al itu kan atlet. Ya. Sekarang usianya berapa, dan kemudian untuk ski air dan wakeboard nih usia emasnya berapaan gitu? Oke. Baik Bang, alhamdulillah saya sekarang usia udah 39 Bang. 39 menuju 40 lah sebentar lagi. Jadi untuk atlet di ski air ini sendiri sebenarnya usia emas itu berada dari 21 sampai ke 30 Bang. Bahkan ada yang atlet sampai saat ini atlet peraih medali emas di SEA Games Malaysia itu dari Jawa Timur. Untuk atlet ski jumping atas nama Zaidi Putu, pada saat ini usianya itu sudah mencapai 34 tahun, tapi masih main juga di PON dan masih andalan masih andalan. Karena untuk persaingan di ski air ini sendiri sebenarnya sama sebagaimana untuk cabang olahraga lainnya, semakin diasah pasti akan semakin jadi gitu. Jadi ketika jadwal latihan itu sangat mempengaruhi dari kemampuan atlet. Jadi kalau untuk di ski air bedanya, kita kalau mau latihan kan pakai minyak nih Bang. Minyak? BBM. Apa itu? Ada BBM-nya untuk ngidupin bot. Jadi kalau Pengprovnya itu tidak bisa untuk memfasilitasi atlet untuk itu, maka atletnya nggak latihan dong jadinya, gitu kan? Itu sekali latihan BBM-nya berapaan? BBM itu kalau untuk satu kali satu atlet itu, makanya beda-beda Pengprov beda cara penerapan. Ada yang satu atlet itu cuma satu hari dikasih 3 pas. 3 pas itu sepanjang kurang lebih 700 ke 900 meter. Bot itu akan berjalan, satu pas dihitung, kemudian balik lagi ke sana begitu. Jadi 3 pas. Kalau satu pas itu berapa liter itu? Jadi kalau tergantung botnya gitu. Bot yang dipakai di Indonesia ini rata-rata mereknya antara Mastercraft ataupun Nautic. Itu untuk bot yang sesuai untuk pertandingan ya, Bang. Jadi di antara 2 bot ini rata-rata kalau memang dia bukan bensin ya, Pertamax sudah harus Pertamax yang di atas Pertamax itu apa namanya? Pertamax turbo. Yang mahal. Jadi ya paling sedikit itu 40 liter pasti habis itu kalau untuk satu hari mereka latihan itu 40 satu bot, satu atlet ya. Satu atlet itu kalau 3 pas berarti habis 4-5 liter lah untuk 3 pas. Berarti kalau dibagilah misalnya satu Pengprov itu ada 15 atlet atau 12 atlet, berarti untuk latihannya untuk biaya BBM aja begitu gitu Bang. Lumayan. Sangat mahal. Iya memang Bang, ini memang olahraga. Kita belum tanya botnya lagi ya. Belum tanya botnya, belum tanya papannya berapa. Kan itu kan memang semua biaya banyak, biaya tinggi. Bang Al kan untuk menghidupkannya tuh ada sponsor atau biaya pribadi gitu? Ya saat ini yang jelas dari awal saya tuh ya dari kantong pribadi. Kemudian ketika sudah menjajaki kita sudah mulai ada prestasi, ya kita minta bantuan KONI untuk paling tidak ke atlet, ke atletnya gitu. Kemudian untuk peralatan atlet gitu. Jadi atlet itu
pasti kita saling mendukung lah. Kita memberikan kepada KONI bahwa atlet kita ini atlet yang akan dapat memberikan medali. Tapi metodenya ya mereka harus latihan gitu kan. Jadi didukung oleh KONI bagaimana? Ya, dukunglah mereka bagaimana caranya supaya bisa ikut kejuaraan-kejuaraan, kemudian untuk peralatan-peralatan gitu. Kemudian alhamdulillah dari tahun 2018 Kejurnas atlet kita sudah bisa memberikan medali, yang mana dari nomor Wexef itu dari 7 medali yang diperebutkan 7 kita sapu rata. Ya, jadi medali emas, perak, perunggu, laki-laki 7-nya medali lah. Medali semua. Jadi kita ada misalnya 12 atlet. Jadi di antara 12 atlet ini, atlet kita yang bersaing untuk nomor Wexef ini. Mereka yang harus bersaing terus, siapa yang lebih bagus, maka mereka yang naik. Begitu, Bang. Ini khusus untuk ini, Bang, untuk peralatan. Siap. Untuk atlet ini peralatan yang dibutuhkan untuk bertanding itu apa kira-kira? Ya, baik. Jadi kalau untuk peralatan untuk atlet, yang pertama atlet harus memiliki papan. Board, ya. Masing-masing atlet sesuai dengan papannya, karena beda tuh antara ski dengan wakeboard ya. Beda. Jadi untuk Wexef saja papannya itu harus sesuai dengan berat badan. Jadi kalau berat badannya lebih berat, papannya pasti lebih besar. Belinya di mana tuh? Rata-rata di Amerika atau paling dekat Singapura. Dari luar semua? Dari luar. Karena kita nggak ada ready di Indonesia. Nah, harga satu papan itu berapa, Bang? Sekitar 20-an juta lah, yang paling murahnya. Itu untuk papan Wexef. Kalau papan wakeboard juga sekitar begitu, beda dengan sepatunya. Sepatu sekitar 4 sampai 5 juta. Oh, sepatu lagi ya? Iya, kalau wakeboard dia pakai sepatu. Wakeboard pakai sepatu. Kalau papan ski juga bahkan sampai 40 sampai 70 juta ada gitu, tergantung merek. Mereknya. Itu satu papan itu, Bang? Satu papan. Setiap yang kiri kanan itu apa? Nomor apa? Kalau kiri kanan tuh ski jumping. Ski jumping. Lain lagi. Kalau itu 70-an juta. Wah. Papannya yang panjangnya paling pendek itu 1,9 meter. Panjang papannya itu. Orang rumah ada, Bang? Ada lah, Bang. Iya kan, membayangkan kupaknya tuh orang rumah aman. Ya, protes mana Bang Al menaklukkan orang rumah ini? Orang rumah nih. Iya, ini besar ini. Yang jelas kita kalau udah berpikir tentang hobi ya, Bang. Kalau hobi, kemudian kita pengen bagaimana olahraga ini berkembang, ya segala sesuatunya kita sampaikan dulu lah, Bang. Komunikasi kan. Komunikasi dulu sama orang rumah bahwa kita mau buat ini dan alhamdulillah mendukung. Yang penting jangan sampai dapur nggak rusak. Tanggung jawabnya itu, Bang. Orang-orang gila dalam tanda kutip yang dibutuhkan olahraga Sumatera Utara ya. Makanya Bang harus aman dulu Bu, diamankan dulu. Makanya. Itu main lah, itu yang pertama, yang utama lah. Yang utama, kemudian barulah kita bisa gerak keluar. Alhamdulillah. Harus Terus Bang, dulu itu, Bang. Terus Bang untuk bot penariknya nih, kalau untuk di PON nanti disiapkan oleh penyelenggara. Ya, jadi sampai saat ini kita mendengar terakhir ya dari BPBD Sumut sebagai Sultan Belanja. Betul, Sultan Belanjanya, bahwa untuk pengadaan peralatan itu sendiri kita termasuk salah satu cabur yang dikeluarkan dari dana APBN. APBN maksud saya. APBN. Jadi kita masuk ke APBD. Dan sampai saat ini APBD kita masih menunggu. Masih menunggu karena kita termasuk salah satu cabur yang lumayan, Bang. Itu berapaan tuh? Kalau di total itu sebagai penyelenggara ya, sebagai penyelenggara, panitia penyelenggara kita. Jadi sebagai penyelenggara PB PON harus menyiapkan dana untuk pembelian itu paling sedikit 11, sekian miliar. Apa aja tuh, Bang? Itu 2 unit boat, yang satu untuk boat wakeboard dan wakessurf, 1 unit boat ski. Ski itu ada nomor nanti ski jumping, ski trick, slalom, di situ kita main. Kemudian wakeboard dan wakessurf ini adalah untuk nomor wakeboard dan nomor wakessurf. Dan ini adalah nomor andalan kita. Jadi kemudian 1 set jumping ramp, kemudian lapangan slalom, lapangan trick, lapangan jumping, ski maksud saya, kemudian wakeboard dan wakessurf. Jadi untuk penyelenggaraan itu dibutuhkan itu semua gitu. Paling lambat kalau sebenarnya kita sudah sampaikan, TD juga sudah sampaikan, sudah mempush bahwa pemesanan peralatan kita itu bukan dari dalam negeri. Kita nggak ada barang-barang ini, tidak ada yang di dalam negeri.
Kalau kita ambil di Singapura tidak ready boat. Kalau papan ada, tapi boat kita harus pesan ke Amerika. Yang berapa lama tuh? Di Amerika sendiri perjalanan saja dari Amerika kemari 2 sampai 3 bulan. Udah telat lah kita. Masih bisa nih. Apa masih bisa nih? Ini yang terakhir ini harus diselesaikan sebelum bulan 5 selesai. Karena kalau misalnya bulan 5 udah masuk bulan 6 sudah nggak mungkin lagi terjadi hal-hal pengadaan peralatan itu. Nggak mungkin sampai lagi lah. Nggak mungkin sampai. Kalau kita sewa itu jadi satu masalah yang baru. Kenapa? Sewa peralatan yang memang betul-betul sesuai untuk pertandingan sekarang tidak ada lagi Pengprov yang punya. Kenapa? Karena maintenance boat ini misalnya yang terakhir pembelian peralatan itu ada di Jawa Barat 2016. 2016 sekarang sudah 2024. Jadi tahun. kondisi boat mereka saja untuk latihan nyendat-nyendat saat ini. Terakhir kita meminjam waktu prapon kita sewa peralatan dari Riau dan juga DKI. Yang mana peralatan mereka membuat pertandingan kita terhenti. Dan itu pasti jadi satu masalah kalau untuk ajang sebesar Pekan Olahraga Nasional. Yang mana memang seharusnya itu menjadi aset daerah khususnya untuk atlet berlatih gitu. Karena kan PON ini kan bukan cuma terhenti di tahun 2024. Dan menurut Bang Al dengar-dengar sudah ada apa? Sudah ada proses jual beli? Belum. Yang saya dengar terakhir itu belum, Bang. Malah belum dilelang, belum diinikan. Karena waktu itulah yang kita sangat push supaya pemerintah daerah Sumatera Utara lebih fokus di situ. Begitu. Anggarannya ada ya? Malah saya masih berapa itu? Terakhir yang saya dengar, anggaran itu untuk 17 cabur yang ada cuma 33 miliar. Sementara untuk kita aja 11 ya? Sementara untuk kita aja sudah 11 miliar. 11. Ya. Ini untuk peralatan pertandingan ya? Kalau nggak ada peralatan pertandingan nggak bisa. Nggak ada pertandingan. Bukan untuk kontingen Sumatera Utara. Bukan. Kontingen Sumatera Utara, syukurnya alhamdulillah sudah dibantu bertahun-tahun dari sebelumnya ketika ke Jurnas, ketika kita mengajukan peralatan ke KONI, semua dibantu ya? Alhamdulillah. Kalau KONI cepat ya? KONI cepat. Ya. Oke lah Bang Al, kita ke kontingen lah dulu. Tadi kan Bang Al kan mulai mengembangkan, kemudian bergerilya mencari atlet, ini kan 2017 ya? Yang sampai dibilang mau culik lah gitu kan. Tadi kan 12 atlet tuh yang Bang Al bawa pertama ke Danau Toba. Dari Teluk Dalam ya? Sekarang yang jadi semua tuh Bang Al, jadi atlet semua? Jadi dari 12 atlet tersebut masih ada 8 atlet yang tetap bertahan. Masuk ke Pelatda? Masuk ke Pelatda Sumut. Luar biasa ya. Yang 4 lagi? Yang 4 lagi ada yang mereka bekerja, akhirnya bekerja di Bali, ada yang begitu. Di pantai. Ya, karena kan kalau saya tetap gak apa-apa sih kalau mereka mau bekerja, yang penting ada latihan, kemudian ketika dipanggil untuk tes fisik mereka kembali gitu kan. Ternyata ada beberapa atlet ini yang akhirnya nggak bisa mengikuti itu. Jadi total sekarang atlet kita yang masuk Pelatda KONI Sumut 12 orang. 12 orang. Target maksudnya target untuk medali. Target medali kita itu ada 3 Bang. 3 emas. Ya. Kalau untuk perak perunggu insya Allah kita dapat lebih dari itu ya. Rinciannya Bang? Jadi kalau 3 emas ini dari nomor wax of men, kemudian wax of woman, kemudian wax of beregu. Jadi wax of beregu. Jadi ski, kalau untuk nomor ski kita memang kita nggak fokus di situ. Nggak fokus ya. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kita ada atlet ski 1 orang. Itu 1 orang yang stay di Jakarta. Stay di Jakarta, beliau angkatan laut ya, yang dia tetap latihan tapi mereka latihan bersama di DKI. Masuk Pelatda kita juga ya? Masuk Pelatda kita juga. Kemudian ada nomor yang kita harapkan ini bisa di tahun 2024 khususnya di PON nanti kita bisa mendapatkan medali juga itu di nomor wakeboard. Itu tidak termasuk yang 3 tadi ya? Tidak termasuk yang 3 tadi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bisa 5 emas gitu ya. Terus Bang, untuk mungkin Bang Al udah tahu bahwa SKR ini ada 18 provinsi sekarang yang sudah mempersiapkan diri. Dari 18 ini kira-kira saingan terberat kita apa? Bali mungkin ya, Bali ya karena air ya. Bali malah kita nggak perhitungkan. Kurang nggak kita perhitungkan. NTB, Lombok, NTB juga nggak kita perhitungkan.
yang menjadi saingan utama itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sisa Riau tuh dia. Kalau Kepri ini paling dia cuma bisa kejar satu medali. Satu ya. Satu medali. Kalau Riau juga satu. Sisa-sisa 2012 itu ya? Iya, sisa 2012. Tapi kalau kayak DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur, mereka itu sudah mendarah daging ya. Kalau saya bilang kenapa? Karena dari tahun 80-an mereka sudah main. Bahkan anak-anak mereka yang pengurus anaknya jadi atlet dan atlet yang berprestasi juga, dan rata-rata atlet pelatnas. Atlet pelatnas itu sumbernya dari 3 Pengprov ini. Dari Jawa kita Barat. sudah pernah tryout dan akan tryout lagi Bang. Kita berharap juga di akhir bulan Juni ini kita bisa mengadakan tryout juga. Tryout terakhir ya? Tryout terakhir sebelum PON. Itu rencananya kemana Bang? Jadi ada 2 sebenarnya. Yang pertama di sini PB mengadakan kejuaraan nasional, kejurnas. Tapi saya rasa nggak pantas juga begitu sudah mendekati hari H PON diadakan kejuaraan nasional gitu kan? Di sini? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kemudian yang kedua itu ada kejuaraan di Jepang. Kejuaraan di Jepang ini juga bisa menjadi ajang untuk uji cobanya nyalinya atlet-atlet kita gitu. Karena di tahun 2021 kita bawa 3 orang atlet dan 3 dapat medali di Korea. Sama Ya, di Korea sama Jepang tuh. Di Korea. Jadi di Korea ini waktu itu atlet yang atas nama Sukniani Slaia, atlet perempuan kita untuk nomor wake surf. Ya. Jadi selatan juga Dia ya. Selatan. Jadi dia berhasil mendapatkan medali perak di Korea. Kemudian atas nama Kevin Wau dan juga atas nama Noperius Lawo. Noperius Lawo. Jadi 3 orang atlet ini 3 kita berhasil membawa medali. 1 medali perak untuk perorangan dan 1 lagi medali perunggu untuk tim. Ya, bergu. Terus Bang, ini kan ada 12 atlet kita ini. Ya. Memang udah fix 12 atlet aja nanti yang bertanding. Jadi kalau untuk kuota sendiri kita sebagai tuan rumah diberikan kuota lebih. Jadi kita ada 20. Berapa nomor pertandingan dan ya? Kita nomor yang dipertandingkan itu ada 17 ya. Jadi ada 20 atlet yang sebenarnya bisa kita isi Untuk bertanding di PON. 17 ini. Ya. Dan atlet kita sebenarnya ada. Salah satunya kita bisa mengambil kembali atlet yang saat ini sedang bekerja ya dia sekarang bekerja di Bali. Ya, sebelumnya dia itu atlet-atlet ini tetap ikut tes fisik, kemudian tes dipanggil, tapi mungkin yang terakhir dia nggak bisa datang gitu kan. Itu nanti kita akan perjuangkan supaya KONI bisa menerima agar mengejar dari target untuk medali, agar tidak hilang peluang medali kita untuk beregu. Jadi kalau misalnya emas, perak, perunggu kita dapat, otomatis kita beregunya dapat gitu kan. Karena sebelumnya seperti itu, emas, perak, perunggu kita pegang. Kalau untuk nomor wake surf, baik men maupun yang perempuan, woman. Jadi makanya automatically kita dapat medali emas untuk nomor beregunya. Kemudian yang kita kejar nomor wakeboard. Wakeboard kita belum ada yang atlet perempuan. Oh iya ya. Wakeboard perempuan sendiri selama ini belum ada. Sebelumnya cuma atas nama Kevin Gladian. Kevin Gladian ini itulah terakhir di bulan 4 yang lalu beliau berhasil di kejuaraan di Singapura mendapatkan medali perak. Perak itu berapa negara? Itu ada bahkan dari Swedia ada ikut. Dari Eropa dan dari Eropa juga ada ikut. Tapi dia berhasil waktu itu. Artinya atlet kita ini Bang udah teruji potensial dan udah sering bertanding di event internasional. Sayang luar biasa cara menemukannya itu. Terus Bang, ini mungkin Abang bisa ceritakan sedikit yang dibutuhkan orang-orang yang dibutuhkan untuk menjadi atlet skiing seperti apa? Apanya? Figurnya gitu. Orang-orang yang mana? Apa dari fisiknya atau keberaniannya atau gimana?
Jadi yang jelas, yang pertama fisik ya Bang ya. Fisik ya. Fisik. Yang mana yang paling penting sekali dia nggak takut air lah, nggak takut air, nggak takut tenggelam itu karena dia mainnya di air. Bisa berenang. Bisa berenang. Kemudian fisiknya harus kuat. Kenapa fisik harus kuat? Karena di ski air ini juga banyak rentan cedera. Ya, ada cederanya. Ada cedera. Apalagi yang jumping. Kalau yang jumping itu bisa sampai patah-patah kaki. Ya, jumping, bahkan wakeboard juga. Kalau wakeboard juga banyak terempas di air, bahkan bisa pingsan di air. Kenapa? Ketika salah jatuh, kejuaraan terakhir di Minahasa, IWWF Championship Minahasa kemarin, kita mengirimkan wakil, salah satu dari peserta Jepang pingsan di air karena begitu dia terbang di atas, begitu jatuh kepalanya duluan akhirnya nggak sadar di air. Syukurnya kalau untuk safety kan setiap atlet harus pakai pelampung, harus pakai life jacket, begitu. Kalau nggak ketahuan, dikirain keadaannya aman-aman aja. Bot balik mutar, kawan itu udah nggak sadarkan diri. Tadi yang pasti bisa berenang, berani, fisiknya juga. Fisik kuat. Cerita punya cerita nih. Siap. Penutup kan nih Bang Al. Ya, Bang. Selama 7 tahun mengembangkan ski air dan wakeboard nih. Ya. Kira-kira suka dan duka. Suka dukanya macam mana dan kupaknya berapa kupak? Ini memang orang gila betul ya. Udah berapa ruko habis ya kan? Lapangan futsal di Bromo itu udah nggak ada lagi. Kalau kupak nih, cerita kupak pasti kupak lah di awal-awal juga pasti lebih besar Bang ya. Tapi ketika sudah mulai berjalan, kemudian dibantu oleh KONI, dalam artian atlet-atlet itu sudah aman. Jadi kita cuma memikirkan kayak mana anak-anak ini latihan, minyaknya, kemudian makannya, tempat tinggalnya, itu aja yang kita pikirkan Bang. Ketika mereka pemusatan di sini. Lebih berat waktu mengembangkan ya Bang, menemukannya lebih berat ketika kita mencari. Pikul sendiri waktu itu ya? Sendiri Bang. Minta pikul sama orang, nggak peduli orang. Berarti Bang sejauh ini KONI Sumut sangat memberikan dukungan Bang. Sangat memberikan dukungan. Alhamdulillah. Udah Bang? Udah cukup ya? Siap. Baik, cukup Pak Produser ya. Terima kasih para pemirsa olahraga Sumatera Utara. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ketua Umum Pengprov Pesawi Sumatera Utara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan target 3 emas di PON bertambah. Amin. Kita doakan yang luar biasa tadi. True story ya, kisahnya yang luar biasa. Bang Ali penuh inspirasi nih. Penuh inspirasi. Ketua Pengprov yang berani berkorban sampai habis-habisan, sampai apa istilahnya Bang? Kupak kapik ya? Kupak. Kapiknya belum, kupak. Kupak ya. Sampai kapik ya. Karena belum jerah. Iya. Baik, tapi karena cinta. Ini semua karena cinta. Terima kasih para pemirsa sekalian. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara.